Pemerintah mengancam masyarakat yang nekat mudik dengan sanksi mulai denda maksimal 100 juta rupiah hingga penjara. Alasan larangan mudik mulai 6 Mei besok hingga 17 Mei karena mobilitas masyarakat diperkirakan mencapai 81 juta orang. Padahal saat ini pandemi belum berakhir. Dan rekan Lady Marina menyampaikan ulasan terkait larangan mudik dan bagaimana rekam jejak klaster libur panjang di masa pandemi. Larangan mudik lebaran diberlakukan oleh pemerintah berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah kenaikan kasus yang terjadi setiap kali pasca libur panjang. Kita ingat di tahun 2020 ada 4 kali lonjakan kasus yang terjadi pasca 4 kali libur panjang. Kita lihat yang pertama pemirsa, yakni yang pertama libur Idul Fitri. Pada libur Idul Fitri kali tahun 2020, kenaikan angka kasusnya mencapai 93%. Sementara angka kematian mingguannya mencapai 66%. Kemudian bergeser sedikit di bulan Agustus pemirsa, di libur 1 Muharram kita ingat bahwa angka kenaikan kasusnya sangat signifikan, yakni mencapai 119%, sementara angka kematian mingguannya mencapai 57%. Kemudian bergeser lagi di bulan akhir Oktober sampai dengan awal November, yakni libur Maulid Nabi. Kita lihat angka kenaikan kasusnya mencapai 95%, sementara angka kematian mingguannya mencapai 75%. Yang terakhir yang tidak bisa kita lupakan adalah saat libur pergantian tahun baru. Kita lihat pemirsa bahwa angka kenaikan kasusnya mencapai lebih dari 70%, sementara angka kematian mingguannya mencapai 46%. Larangan mudik lebaran tahun 2021 diberlakukan bagi seluruh moda transportasi, tidak terkecuali moda transportasi udara atau pesawat terbang. Nah, pemirsa, pemerintah secara resmi melarang segala jenis maskapai untuk mengangkut penumpang selama masa larangan mudik berlangsung, yakni 6 hingga 17 Mei. Meski demikian, pemerintah memberikan kelonggaran atau dispensasi bagi beberapa penerbangan. Contohnya adalah penerbangan darurat. Kemudian juga ada penerbangan yang membawa pimpinan lembaga tinggi negara, penerbangan operasional kedutaan besar, penerbangan operasional tamu negara, serta penerbangan operasional repatriasi yang memulangkan WNA ataupun WNI, dan juga yang terakhir yakni penerbangan kargo atau penerbangan yang membawa bahan-bahan kebutuhan pokok. Namun tidak sembarangan, penerbangan-penerbangan yang dikhususkan tadi harus mengantongi izin flight approval dari Dirjen Perhubungan Udara. Dan hati-hati bagi maskapai yang masih nekat membawa penumpang selama masa larangan mudik berlangsung akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Lantas bagaimana dengan moda transportasi laut? Tidak jauh berbeda dengan moda transportasi udara, kapal penumpang juga dilarang untuk beroperasi selama tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Meski demikian pemirsa, pemerintah memberikan beberapa pengecualian. Di antara adalah kapal penumpang yang membawa pekerja migran Indonesia untuk kembali ke tanah air dalam kondisi darurat. Selain itu juga diperbolehkan transportasi rutin yang mengangkut atau beroperasi di lokasi terbatas, seperti diantaranya yakni antar kecamatan, kabupaten, ataupun antar provinsi. Serta kapal yang membawa penumpang anggota TNI, Polri, ASN, tenaga medis yang bertugas dan menyeberang antar pulau, serta kapal angkutan logistik. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa pemirsa, pemerintah akan mendirikan posko koordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap pergerakan penumpang di terminal pelabuhan. Dan nantinya bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif, yakni tidak diberikan pelayanan di pelabuhan maupun dicabut izin siupalnya. Dan pemirsa, tidak jauh berbeda dengan angkutan moda transportasi laut, angkutan moda transportasi darat seperti kereta api juga dilarang untuk beroperasi selama larangan mudik diberlakukan. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyatakan pihaknya tidak memperbolehkan kereta antar kota untuk beroperasi. Sementara kereta dalam kota masih diperbolehkan untuk beroperasi dengan pembatasan jam operasional. Dan pemirsa, pengecualian pengoperasian kereta api perkotaan angkutan penumpang hanya berlaku di 4 wilayah aglomerasi. Di antara adalah Jabodetabek, kemudian Bandung Padalarang Cicalengka, juga ada Kutoarjo Jogja Solo, serta Lamongan, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, dan juga Gresik. Namun ada juga yang dikecualikan, yakni diantaranya adalah kereta api yang mengangkut orang dengan perjalanan dinas. Ini pun harus seizin dari Dirjen Kereta Api.
PT KAI sendiri mendukung larangan mudik pemerintah dengan tidak menjual tiket kepada khalayak luas selama tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Lantas pemirsa, bagaimana dengan moda transportasi darat seperti mobil? Dirjen Perhubungan Darat melarang sejumlah jenis kendaraan untuk beroperasi selama larangan mudik berlangsung 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Seperti dia adalah kendaraan bermotor umum. Contohnya adalah bus, kemudian juga mobil berpenumpang, serta kendaraan bermotor perseorangan seperti mobil dan juga sepeda motor. Nah, pemirsa, meski demikian, pemerintah masih memberikan dispensasi atau kelonggaran bagi beberapa hal. Seperti diantaranya ASN yang tengah melakukan perjalanan dinas. Itu pun harus dilampirkan surat dinas dengan cap dan tanda tangan basah. Serta kemudian pengecualian yang diberikan juga kepada ibu hamil dan juga orang yang akan melakukan persalinan, keluarga yang tengah mengalami kedukaan atau akan melakukan takziah, serta pelayanan kesehatan darurat. Dan bagi operator bus yang tetap membandel atau membawa penumpang selama masa larangan mudik diberlakukan akan dikenakan sanksi teguran maupun pencabutan izin usaha oleh Dirjen Perhubungan Darat. Nah, pemirsa, lantas bagaimanakah dengan sanksi? Meskipun pemerintah hingga saat ini masih belum menetapkan sanksi bagi warga yang masih nekat mudik selama larangan mudik diberlakukan, namun pengenaan sanksi bisa saja diterapkan dengan mengacu pada undang-undang lainnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dan inilah undang-undang yang sanksinya paling berat, yakni maksimal kurungan 1 tahun penjara serta denda senilai maksimal Rp100 juta. Dan bisa larangan mudik diberlakukan pemerintah untuk yang kedua kalinya untuk mencegah lonjakan kasus di tengah perang melawan pandemi yang belum juga usai. Mari kita bersama meningkatkan ketaatan termasuk dengan tidak lengah terhadap disiplin penerapan protokol kesehatan agar bersama kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Dan kami kembali dengan informasi lainnya, salah satunya 2 pasien terpapar mutasi COVID-19 varian baru di Bali dan salah satunya meninggal dunia. Kami segera kembali, tetaplah di seputar Ayu Siang.